Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Muhtadi dari kelas manajemen 19E. Di sini saya akan memaparkan kembali terkait dua video yang telah diberikan oleh Bapak, khususnya mengenai investasi syariah. Oke, video yang pertama saya kembali memaparkan mengenai investasi syariah yang menguntungkan untuk sebagian orang, khususnya umat muslim. Kegiatan investasi tidak hanya berfokus pada pencarian keuntungan atau imbal hasil, namun juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, investor penganut prinsip-prinsip disebut syariah ini bisa tenang karena aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan juga maisir. Lanjut ke instrumen investasi syariah. Yang pertama ada emas. Di beberapa negara emas dijadikan sebagai mata uang, sehingga jika diperjualbelikan akan menjadi pertentangan dengan hukum syariah. Berbeda dengan di Indonesia, emas bukanlah alat tukar untuk transaksi, melainkan sebagai alat tukar untuk transaksi seperti komoditi, sehingga boleh diperjualbelikan. Saat ini investasi emas juga semakin mudah, bahkan banyak e-commerce yang menawarkan fitur-fitur untuk menabung emas. Dari sisa-sisa uang kembalian belanja online bisa dialokasikan ke tabungan emas. Yang kedua adalah reksadana syariah. Secara umum, reksadana syariah dapat didefinisikan sebagai wadah aset atau efek berprinsip syariah untuk menghimpun dana yang dikelola oleh manajer investasi. Apabila dibandingkan dengan saham reksadana, syariah memiliki risiko yang lebih rendah. Oleh sebab itu, reksadana syariah cocok bagi para pemula yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri. Namun harus tetap menyesuaikan dengan tujuan keuangannya. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Yang berbeda hanya reksadana syariah menjalankan prinsip syariah. Reksadana dapat dianggap syariah apabila yang pertama terdiri dari akad, cara pengelolaannya, kemudian portofolio tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal khususnya. Yang tertera dalam peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah dapat saat ini, pembelian reksadana dapat dilakukan secara mudah melalui berbagai platform online. Yang ketiga, peer-to-peer syariah. Pada dasarnya, peer-to-peer lending merupakan sarana pinjam-meminjam antara pembeli pinjaman dalam jenis syariah, di mana maksudnya penerima pinjaman yang terhubung secara online. Dalam praktiknya, peer-to-peer lending saat ini sudah tersedia dalam jenis syariah, di mana pendanaan yang digunakan bertujuan untuk kegiatan yang tidak melanggar nilai-nilai syariah. Misalnya, modal usaha, memberi modal bagi para pengusaha. Pemberi pinjaman biasanya merupakan pihak yang memiliki dana berlebih, sedangkan penerima pinjaman adalah pihak yang membutuhkan dana untuk sejumlah keperluan seperti menjalankan usaha. Salah satu perbedaan peer-to-peer lending syariah dengan konvensional adalah dengan menggunakan akad yang disepakati di awal antara kedua belah pihak berupa akad mudarabah atau akad murabahah. Keuntungan yang diperoleh penerima pinjaman dari usaha yang dijalankan akan dibagi kepada pemberi pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Modal yang dibutuhkan untuk investasi peer-to-peer lending syariah kurang dari 1 juta. Yang keempat, lanjut ke obligasi syariah. Di sini dijelaskan bahwasannya dalam Islam istilah obligasi dikenal sebagai sukuk atau sertifikat. Dapat disimpulkan bahwa obligasi syariah merupakan alat investasi atau transaksi dengan menerapkan sistem pembiayaan dan pendanaan sesuai dengan hukum syariat Islam yang berlaku. Yang terakhir ada saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal pastinya. Dalam investasi syariah, tidak ada istilah riba ataupun bunga. Hal ini diterapkan pada berbagai saham yang kemudian disebut sebagai saham syariah. Pada dasarnya, jenis investasi syariah yang satu ini merupakan saham dari emiten yang menerapkan prinsip syariah di pasar modal. Jenis saham syariah, yang pertama, saham syariah yang berdasarkan peraturan OJK nomor 35 POJK 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kemudian, saham syariah yang dicatatkan oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17 POJK 04/2015. Sekian bermacam-macam investasi syariah. Investasi tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan dan tujuan, juga kemampuan daripada si pemilik saham ataupun yang lainnya.
Oke, lanjut mengenai pemaparan video kedua. Di sini membahas bagaimana caranya berinvestasi saham syariah untuk pemula. Jika memiliki uang berlebih, kalau uangnya hanya didiamkan saja, nanti akan tergerus oleh inflasi. Salah satu alternatif selain uangnya ditabung adalah diinvestasikan untuk beli saham. Banyak orang yang beranggapan bahwa investasi saham itu membutuhkan uang yang sangat banyak dan hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Padahal sebenarnya dengan modal beberapa ratus ribu rupiah saja sudah bisa mulai berinvestasi saham. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Yang pertama adalah saham berbasis syariah. Ini adalah saham di mana perusahaan yang mengelola sudah menyatakan diri sebagai perusahaan syariah. Sejak awal perusahaan tersebut berdiri dan melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan juga memiliki dewan pengawas syariah. Yang kedua, yaitu saham yang sesuai prinsip syariah. Jadi ini adalah saham dari perusahaan-perusahaan yang tidak tercatat sebagai perusahaan syariah, tapi saham yang dimilikinya memenuhi kriteria untuk saham syariah sesuai dengan peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jenis usaha, produk, barang, atau jasa mereka serta akad dan pengelolaan emitennya tidak boleh berseberangan dengan prinsip syariah. Selain itu, pendapatan yang berbasis bunga di perusahaan tersebut harus lebih kecil dari pendapatan syariahnya, dan utang mereka yang berbasis bunga pun harus lebih kecil daripada asetnya. Nah, di sini lanjut ke daftar saham halal yang mengacu pada Jakarta Islamic Index atau JII. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama adalah ACES atau AS Hardware Tbk. Yang kedua adalah ADRO atau Adaro Energi Tbk. Yang ketiga adalah AKRA, AKR Corporindo Tbk. Yang keempat ANTM atau Aneka Tambang Tbk. Dan yang terakhir ASII atau Astra International Tbk. Nah, kemudian lanjut ke bagaimana sih cara membeli saham. Langkah pertama, perlu mendaftar dulu lewat perusahaan sekuritas atau nama lainnya adalah broker saham. Pastikan perusahaan brokernya harus memiliki izin sebagai perantara pedagang efek atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pastinya. Berikut adalah contoh broker yang syarat deposito awalnya rendah, yaitu Indropreneur Sekuritas. Yang kedua adalah Provindo International Securities. Yang ketiga adalah RHB Sekuritas Indonesia. Nah, selanjutnya dokumen persyaratan pembukaan rekening efek yang diperlukan secara umum. Pastinya fotokopi KTP, kemudian fotokopi NPWP, fotokopi halaman depan atau cover buku tabungan, dan juga perlu menyediakan materai sebesar 6.000 minimal 2 buah. Kemudian untuk membuat rekening sahamnya, tinggal pergi saja ke perusahaan brokernya, kemudian isi formulir dan memberikan dokumen-dokumen yang diminta. Selanjutnya akan diminta untuk menyebar deposit awal yang akan masuk ke rekening dana investor atau RDI. Contoh bank yang memfasilitasi RDI adalah BCA Syariah, Mandiri, dan Permata. RDI ini khususnya untuk memfasilitasi transaksi jual beli pada pasar modal. Apabila RDI-nya sudah jadi, maka bisa mulai store uang. Awal RDI itu berbeda-beda, tergantung dari sekuritas yang Anda pilih atau kita pilih. Tapi umumnya saldo RDI yang paling murah itu kurang lebih Rp100, tapi ada juga yang 1 juta sampai 3 juta. Nah, kemudian membeli saham sesuai dengan perusahaan yang dipilih, tapi tentunya sebelum berinvestasi harus dicari dulu informasi bagaimana performance perusahaan tersebut. Carilah perusahaan bersaham halal dengan track record yang terbukti mendatangkan keuntungan secara konsisten. Oke, mungkin kurang lebih untuk penjelasan mengenai video 1 dan 2 seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi kata per kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.